Jadi di sini ada dua perkara yang menjadi tolak ukurnya. Yang pertama adalah ibadah. Jadi siapapun yang diibadahi selain Allah atau apapun ya, siapa atau apapun yang diibadahi, disembah selain Allah, maka itu semua adalah batil. Ya. Karena ada dalih lain yang mengatakan bahwa syirik itu kalau menyembah patung, ya, kalau menyembah berhala itu syirik. Kalau mengangkat wasilah, bertawasul dengan orang soleh, bertawasul dengan malaikat, bertawasul dengan nabi, itu bukan syirik. Ya. Padahal di sini ditegaskan oleh mu'allif bahwa Nabi SAW diutus kepada umat yang ibadah mereka itu beragam. Ibadah ya, ibadahnya beragam. Ini semua kesyirikan dan syiriknya itu beragam, macam-macam. Minhum may ya'budul malaikah. Ada yang peribadatan mereka itu dengan menyembah malaikat. Nah, lihat ya, malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang mulia. Menyembah kepada malaikat pun masuk ke dalam syirik. Ada, ini mah makhluk lagi no mulia, bukan yang fajir. Saya enggak percaya sama dukun gitu. Dukun mah puguh, sholat henteu gitu. Puasa tidak. Ini malaikat, makhluk Allah Ta'ala yang disucikan, yang didekatkan kepadanya. Mereka menganggap bahwa kalau berdoa kepada malaikat mah moal kuna naon meureun, ya sama, namanya ibadah. Ibadah itu tidak layak diberikan atau dilakukan kepada selain Allah, meskipun malaikat, makhluk Allah Ta'ala yang didekatkan kepadanya, yang mulia. Wa minhum may ya'budul anbiya was shalihin. Ada pula yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Ini mah bukan dukun, ini mah gitu ya, wali gitu ya. Kami bertawasul dengan mereka gitu. Orang-orang yang dianggap saleh. Nah, ini pula yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Awalnya mereka memuliakan orang-orang saleh. Setelah meninggal mereka membuat perkara-perkara yang bisa mengingatkan mereka terhadap orang-orang saleh tersebut. Menggambar gambar-gambar yang membuat rupa-rupa. Dengan tujuan awalnya ya, ketika ibadah sambil melihat itu bisa menambah motivasi. Ya, awalnya demikian. Ya, lambat laun akhirnya mereka berdoa, meminta kepada orang-orang saleh tersebut. Ya, pintu pertamanya ya dari sana. Wulu terhadap orang-orang saleh. Berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya. Kemudian wa minhum may ya'budul asyjar. Ada pula dari manusia saat itu yang menyembah pohon disembah, wal ahjar, dan batu. Ya. Jadi beragam, sesembahan mereka itu beragam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah para orang-orang saleh, ya. Bahkan ada benda mati juga sama, batu, ya,
berhala-berhala mereka, patung-patung dibuat dari batu atau pohon-pohon. Ya. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Bahkan ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada. Ya, meskipun beragam, intinya sama. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu intinya. Inti kesyirikan itu sama. Meskipun sesembahannya beda-beda. Intinya sama. Ia tidak beribadah kepada Allah gitu saja. Ia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa itu ibadah, harusnya hanya kepada Allah. Ia palingkan kepada selain Allah. Itu syirik. Yang menyembelih, mestinya sembelihan itu hanya untuk Allah, dalam rangka beribadah dan taqarrub kepadanya. Ini menyembelih untuk jin misalnya gitu, untuk pohon, angker, ya. Bahkan ada pernah dengar menyembelih ayam hitam, ya. Nah, ayam hitam disimpan di pojok rumah, nggak boleh ada yang makan, anggota keluarganya disimpan saja. Untuk apa tujuannya? Maka sembelihan mereka itu, ya, adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah, memalingkan ibadah yang seharusnya untuk Allah kepada sesembahan lain. Dan meskipun sesembahannya beda-beda, ya, inti poin syiriknya sama, memalingkan ibadah, ya, kepada selain Allah. Ya. Oleh karenanya waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan. Ini mah ada menyembah malaikat, enggak diperangi, enggak. Sama. Ini mah menyembah Nabi Isa, ya, menyembah Nabi Isa, enggak bakal diperangi. Sama, diperangi, tidak wahi, ya. Maka semua perbedaan sesembahan itu tidak menjadi alasan, ya, untuk membenarkan kesyirikan. Kalau menyembah orang soleh mah boleh, menyembah benda mati tidak boleh. Tidak. Kalau menyembah, namanya ibadah hanya untuk Allah. Meskipun menyembah malaikat, menyembah nabi, orang soleh sekalipun, tetap karena ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan di dalam surah Al-Anfal ayat 39. Surah Al-Anfal ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada fitnah. Maksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Semuanya diperangi sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sampai, ya, agama itu seluruhnya hanya milik Allah. Jadi ibadah hanya untuk Allah. Makanya pada kaidah ini, ya, terkandung dua perkara. Yang pertama adalah mu'allif menjelaskan tentang kondisi manusia ketika Nabi SAW diutus, di mana kondisi mereka itu berbeda-beda dalam ibadah. Ibadahnya beda-beda. Sesembahannya
beda-beda. Makanya apapun sesembahannya kalau bukan Allah tidak boleh. Karena ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang kedua yang jadi poin dari kaidah ini adalah kalau semua sesembahan itu ya, dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu diperangi oleh Rasulullah SAW, lalu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau? Ya, ketika mereka semua menyembah selain Allah, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul SAW? Biqitalihim. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi mereka semuanya, meskipun sesembahannya beda-beda. Walam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan antara mereka. Seperti yang tadi yang sampaikan, wah, ini mah menyembah malaikat, jangan diperangi. Tidak, semuanya diperangi, semuanya diingatkan, didakwahi, diseru kepada tauhid. Sebagaimana ada ungkapan al-kufru millatun wahidatun. Kufur itu adalah agama yang satu. Yang namanya kafir ya satu agamanya di atas kekafiran gitu. Meskipun sesembahannya beda. Maka ayat tadi, perintah tadi untuk memerangi orang-orang musyrik, tujuan akhirnya adalah agar ya hatta la takuna fitnah, ini tujuannya ya, agar tidak ada lagi kesyirikan. Diseru semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, yang kedua adalah agar mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah. Jadi ini perintahnya. Jadi meskipun awalnya perintahnya itu untuk diperangi, tujuan perang itu ya, adalah agar menghilangkan kesyirikan dan menegakkan tauhid. Itu tujuan peperangan di zaman Rasulullah SAW. Lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang berbeda dengan pemberontakan yang terjadi di zaman sekarang. Tujuannya dunia. Ingin merebut kekuasaan, ingin mendapatkan kepemimpinan gitu, dan lain sebagainya. Dunia. Sementara di zaman Rasulullah SAW tujuannya tadi memberantas kesyirikan, mendakwahkan tauhid. Itu tujuannya. Kemudian apakah benar sesembahan mereka itu beragam? Ya, di Al-Quran disebutkan banyak dalil terkait beragamnya sesembahan orang-orang musyrik. Di antaranya yang pertama disebutkan oleh muallif adalah wa dalilu syamsi wal qamar. Yang pertama adalah dalil bahwa matahari dan bulan pun disembah. Ya, disembah. Disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan juga matahari serta bulan.
La tasjudu. Lihat ya. Janganlah kalian sujud. Lisyamsi wala lil qamar. Terhadap matahari dan juga terhadap bulan. Ini larangan tegas. Jangan sujud. Ya, sekarang masih ada? Masih ya. Sujud ke matahari. Sujud ke bulan. Dan di antara penyebabnya adalah karena kebesarannya. Kalau makhluknya saja demikian mengagumkan, bagaimana Khaliqnya? Harusnya demikian kan? Makanya pada lanjutan ayatnya, wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Tapi sujudlah kalian untuk Allah yang telah menciptakan semua itu. Kalau kalian semua kagum dengan keagungan ciptaan Allah, mestinya sujudnya untuk Allah yang menciptakannya, jangan kepada makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya benar-benar hanya kepadanya beribadah kepadanya. Nah, di zaman Rasulullah SAW pun ini terjadi. Ada penyembahan terhadap matahari dan bulan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita sholat ketika terbit matahari dan tenggelam matahari. Ya, dilebihkan sedikit. Untuk sholat syuruk bagi ikhwah yang sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, mengisi waktu dengan kajian, mengaji, ya, berzikir sampai tiba waktu syuruk, nah, dilebihkan beberapa menit, 15 menit, ya, salah, sampai setengah jam, ya. Baru menegakkan sholat sunnah syuruk, ya, atau terkadang disebut duha yang di awal waktu, di awal waktu. Makanya tidak boleh pada waktu-waktu terlarang, saat terbit matahari atau tenggelam matahari. Ini untuk membantah, ya, dan menyelisihi kebiasaan orang-orang saat itu yang menyembah matahari saat terbit dan saat tenggelam. Ya. Kemudian yang kedua adalah wadalilul malaikah. Memangnya ada yang menyembah malaikat? Ada. Di antaranya yang disebutkan di dalam surah surah apa nih? Surah Saba, ya, ayat 80. Surah Saba 40-41. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulun lil malaikah, dan ingatlah pada hari Allah Ta'ala mengumpulkan mereka semuanya, hari kiamat nanti. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Maka malaikat itu menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna, maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'buduna minal jin, bahkan mereka telah menyembah jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Ayat ini
menjadi isyarat bahwa dahulu ada orang-orang yang mengaku menyembah malaikat. Ternyata yang mereka sembah itu bukan malaikat, tetapi jin. Jadi yang mereka sembah itu bukan malaikat, tetapi jin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada terjadi penyembahan juga terhadap para malaikat. Kemudian muallif juga menyebutkan dalil tentang peribadatan kepada para nabi, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan min dunillah, selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Ini menjadi dalil yang tegas bahwa peribadatan kepada para nabi itu terjadi. Di antaranya adalah beribadah kepada Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Maka selain Nabi Isa juga ada kaum-kaum lain di zaman Rasulullah SAW yang menyembah Uzair. Uzair. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masihu ibnullah. Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum biafwahihim. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, orang-orang musyrik saat itu bahkan menganggap malaikat adalah putri-putri Allah dan menganggap Isa al-Masih dan Uzair itu putra-putra Allah. Ini kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka beranggapan semuanya layak untuk disembah. Ya. Dan tentu saja ini diawali dengan sikap berlebihan terhadap mereka. Bagaimana mereka menganggap Nabi Isa itu
memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala karena lahir tanpa ya, bapak, tanpa ayah, sehingga bahkan dinisbatkan sebagai putranya, putra Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Perkataan yang batil yang tentu saja diawali dengan sikap berlebihan terhadap beliau alaihi salam. Kemudian sesembahan yang keempat yang juga terjadi di zaman Rasulullah SAW adalah menyembah orang-orang saleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 56 sampai 57. Qulidul ladzina za'amtum. Katakanlah, panggillah oleh kalian orang-orang yang kalian anggap min dunihi sebagai Tuhan selain Allah. Panggil saja. Fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang kalian yang mereka seru itu pun mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi yang dijadikan sebagai perantara gitu, oleh mereka pun itu mencari jalan untuk menuju Rabb. Orang-orang soleh juga menyembah Allah. Kenapa menyembah orang soleh? Orang solehnya juga menyembah Allah. Langsung saja menyembah kepada Allah. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka pun sama-sama mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut terhadap azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang ditakuti, diwaspadai. Maka jika orang-orang soleh itu sendiri beribadah kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah, takut dari azab Allah, mencari rahmat Allah, mengapa harus disembah? Nah, di antara orang-orang soleh yang disembah di zaman Nabi SAW adalah Lata. Ya. Lata itu adalah orang soleh. Karena Lata itu adalah seorang laki-laki yang melembutkan adonan gandum untuk jamaah haji. Jadi asalnya ia adalah seorang laki-laki yang melembutkan adonan gandum lalu memberikannya kepada jamaah haji. Ketika meninggal, dibuatlah patung di atas kuburannya. Ini awalnya. Nah, lambat laun patungnya pun disembah. Awalnya orang soleh. Orang soleh di zaman itu yang biasa berderma kepada jamaah haji dengan melembutkan adonan gandum dan membagikannya kepada jamaah haji. Awalnya ya tadi hanya simbol ya, yang mereka jadikan pengingat bahwa ini adalah orang soleh yang biasa memberikan adonan gandum ya, kepada kita saat melakukan ibadah haji. Nah, ini contoh yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sesembahannya itu Lata. Nah, lalu begitu pula yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sesembahan mereka itu orang-orang soleh. Ya, ada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu semua nama-nama orang soleh. Ya.
Namun ketika mereka meninggal, setan membisikkan pada kaum mereka untuk mendirikan berhala di majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Ini awalnya demikian. Hanya termasuk pintu, pintu kesyirikan adalah memajang gambar-gambar orang soleh. Ini pintu ya, pintu utama menuju kesyirikan. Apalagi kemudian kan lambat laun, ini siapa dipajang? Ini orang soleh. Kalau kita tempel ini menambah keberkahan. Nah kan pintunya ke sana. Ditempel di warung makan, ini siapa ini? Kalau ditempel di sini nanti ramai warung makannya. Ya pas makan siang ramai gitu. Nah ini akhirnya ya, awalnya mah ini orang soleh gitu. Tapi kemudian ramai, apakah gara-gara ditempelin ini kayaknya jadi ramai gitu ya. Lama-lama jadi semakin yakin dan bahkan jadi bergantung kepadanya. Bahkan kalau turunkan nggak boleh, kawalat nggak boleh. Nah, jadi kawalat gitu ya. Malah jadi nanti akan datang bencana kalau antum copot ini. Malah jadi demikian. Itu ya artinya sudah melalui tahapan-tahapan tadi. Awalnya kan hanya ingin mengingat saja gitu, agar semakin termotivasi agar seperti beliau misalnya gitu ya. Ibadahnya seperti beliau, menjadi orang-orang saleh. Lambat laun, kayaknya karena nempel jadi ramai, gitu ya, dikait-kaitkan. Kalau jadi sepi bagaimana? Kayaknya kurang banyak sini. Ya. Nah ini yang kayaknya posenya jangan yang seperti ini gitu. Agak diedit sedikit gitu. Akhirnya demikian. Nah ini awalnya tadi bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh itu ya mereka sama-sama hamba. Makanya Rasulullah SAW pun memperingatkan kepada kita, la tatruni, janganlah kalian memujiku secara berlebihan. Ini Nabi SAW melarang memuji beliau secara berlebihan. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Jangan berlebihan. Makanya standarnya beliau itu sama-sama hamba, tapi beliau Rasul, gitu ya. Ini agar kita bisa menempatkan tepat seperti seharusnya. Sama-sama hamba berarti jangan dituhankan, gitu ya. Tapi jangan juga diremehkan karena ia adalah utusan Allah. Ini penempatan yang semestinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, bukan Rabb. Maka jangan minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada Allah. Ya. Minta kesembuhan kepada Nabi tidak boleh. Minta kesembuhan kepada Allah. Sama-sama hamba. Maka ya di dalam banyak dalil kemudian ditegaskan ya tidak boleh membangun kuburan orang soleh, apalagi di tiungan, diberi atap, diberi tempat duduk, di tehelan, gitu, di kuncenan, ya. Tidak boleh. Terus pakai paket-paket. Paket 1 malam, paket 2 malam. Ya ini perkara-perkara yang awalnya tadi ia beranggapan bahwa orang-orang soleh tadi bisa ke kaidah yang kedua tadi, memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Makanya mereka menyembah kepada orang-orang soleh. Ini terjadi juga di zaman
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya dalil bahwa penyembahan itu ada kepada pohon dan batu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20, afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza, wa manata tsalisatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian itu sebagai anak perempuan Allah. Ini adalah tiga nama berhala, ada Lata, ada Uzza dan Manat. Lata tadi ya, berhala yang asalnya ada orang soleh. Kalau Uzza itu tempatnya ada di Mekah dan antara Mekah dan Taif. Kalau Manat itu ada di antara Mekah dan Madinah. Dan ketiganya adalah orang-orang soleh. Kalau Uzza itu berupa pohon, ya. Uzza itu berupa pohon. Nah, Lata itu berupa batu. Ya, jadi ada batu, ada pohon yang disembah. Nah, di antara bentuk peribadatan adalah tabarruk. Tabarruk itu ibadah. Nah, makanya disebutkan di dalam dalil selanjutnya, yaitu hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain pada waktu perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, sebelumnya adalah kafir, baru masuk Islam. Walil musyrikina sidrah. Orang-orang musyrik itu punya sidrah. Sidrah itu pohon bidara. Ini pohonnya, yang kufuna indaha, mereka diam di sana, i'tikaf di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, bahkan mereka menggantungkan senjata mereka di dahan-dahannya. Nah, orang-orang musyrik itu punya pohon keramat seperti itu, pohon bidara. Yuqalu laha dzatu anwat, yang disebut dengan dzatu anwat. Anwat itu dahan-dahannya yang memiliki banyak dahan, yang disebut, ya, mereka menggantungkan senjatanya di sana. Pamarorna bisidratin, maka pada waktu mau keluar perang Hunain itu kami melewati sebuah pohon bidara. Fakulna, lalu kami usul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwa kama lahum dzatu anwa. Tunjukkanlah kepada kami, jadikanlah kepada kami satu pohon bidara, dzatu anwat, ya, tempat kami bisa menggantung-gantungkan senjata, gitu ya. Sebagaimana orang musyrik pun punya dzatu anwat. Lihat ya permintaannya. Minta agar menunjuk pohon bidara ini sebagai dzatu anwat, pohon keramat yang bisa memberikan keberkahan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini, ya, menunjukkan bahwa pertanyaan dan permintaan mereka ini sesuatu yang besar, tidak disadari oleh mereka karena mereka memang baru masuk Islam. Anggapannya, ya, mereka orang-orang musyrik punya satu pohon yang penuh keberkahan, apalagi di sisi kami sekarang ada Rasul.
Yang kalau Rasul ini nunjuk, ya, lebih tambah lagi keberkahannya. Gitu. Pokoknya. Tapi tadi jawaban Nabi SAW, Allah Akbar. Ini perkara yang besar. Jangan kalian asal minta saja. Inna hasunan. Ini adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian ucapkan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu seperti ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ketika mereka minta dijadikan alihah, sesembahan. Ya. Minta dijadikan berhala berupa apa namanya? Sapi, anak sapi, patung anak. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka punya sesembahan. Buatkanlah untuk kami sesembahan juga gitu. Kan yang buatnya kalau dari kelompok kita mah nabi gitu. Mereka masih apa yang buat? Nah, lihat ya. Nah, ini permintaan yang diminta oleh para sahabat waktu itu yang baru masuk Islam adalah permintaan yang sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Minta sesembahan selain Allah. Padahal mereka bukan menyembah secara langsung, tapi menganggap bahwa pohon itu bisa memberikan keberkahan. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Wah, seperti apa? Bekas kopi perebut berkah sini. Mun TBC kumaha? Terus apa? Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu keberkahan hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya tidak, ya, selebihnya tidak. Dan itu pun saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Setelah meninggal tidak ada yang bertabaruk dengan Nabi. Makanya tabaruk dengan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana rambutnya itu bisa tambah panjang terus? Waliyadzubillah. Nah, ini adalah awal-awal pintu menuju kesyirikan. Maka muallif juga mengingatkan kembali dalam dalam kaidah yang ketiga ini, bahwa meskipun sesembahannya berbeda-beda, ya, caranya berbeda-beda, selama caranya itu disebut ibadah. Sesembahannya mah beda-beda, tapi ibadah gitu. Maka itu kalau bukan untuk Allah, itu kesyirikan. Itu inti kesyirikan. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu kan banyak. Seperti tabarruk itu artinya ada pengagungan, ya. Mengagungkan itu hanya untuk Allah. Mencintai, merendahkan diri itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada takut ibadah, ya. Takut dan ragam-ragam ibadah lain itu hanya layak untuk dilakukan kepada Allah semata. Jika dilakukan kepada selain Allah, itu syirik. Gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.